Ya masih di saling silang, saya ke Mas Ferdinand. Mas Ferdinand, tadi kalau kata Bang Ruhut adalah ya peluangnya terbesar saat ini dan juga untuk menjaga stabilitas bangsa adalah kenapa tidak Jokowi dan Prabowo, dan Pak Prabowo juga tidak menolak-nolak amat seperti itu. Jadi mungkin pintunya Mas AHY ini agak terkunci ya, begitu. Kenapa susah-susah roadshow kemana-mana, datengin juga Bu Mega dan seterusnya? Ya kalau dari kacamata kita sih, ya sebetulnya saya tidak ingin terlalu jauh mengomentari masalah Pak Jokowi kalaupun berpasangan dengan Pak Prabowo, ya itu tentu hak politik beliau-beliau lah, apalagi kalau memang Pak Prabowo bersedia ya silakan, kami tidak akan menghalang-halang itu. Tetapi bagi kami sekarang adalah satu hal yang harus kita perhatikan. 2018 ini masih banyak yang mungkin kita bisa sebut adalah game changer. Salah satunya adalah ekonomi. Kita tahu hari-hari belakangan ini dolar terus menanjak mendekati 14.000 bahkan sekarang. Dan apabila ini terus menerus, saya pikir elektabilitas Pak Jokowi akan terguncang ya dengan kondisi itu, sehingga akan mengakibatkan pergeseran elektabilitas. Apakah Pak Prabowo yang akan naik ataukah justru poros baru yang akan naik elektabilitasnya meningkat menandingi Pak Jokowi. Tetapi ya seperti yang disampaikan Bang Ruhut, bahwa segala sesuatu dalam politik itu sangat mungkin. Kita akan lihat dan terus kita cermati situasinya. Biarpun elektabilitas Pak Jokowi sekarang tertinggi, tetapi kita tidak akan menyebutnya itu sudah tidak bisa dikalahkan. Mau elektabilitas Pak Jokowi atau Pak Prabowo tinggi ataupun turun dan lain sebagainya, yang jelas elektabilitas Mas AHY ini masih rendah begitu. Ya masih rendah, tetapi kan kalau bicara trennya kan naik. Kalau elektabilitas Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan trennya tidak naik lagi nih. Udah di situ-situ terus, tetapi bukan cuma Mas AHY, ada Pak Gatot Nurmantio, ada Pak Anies Baswedan juga yang tren elektabilitasnya naik. Tetapi apakah ini akan mampu mengejar dengan waktu yang hanya tinggal 6 bulan sampai jadwal pendaftaran capres nanti, ya kita tidak tahu. Tapi kalau tiba-tiba ada game changer yang terjadi, misalnya dolar terus naik tidak terkendali, tidak bisa dibendung, kenapa ya sesuatu tidak pasti akan terjadi. Kenapa tidak mengusung poros baru seperti itu, walaupun kemungkinannya kecil begitu. Kita tahu bersama sebetulnya Pak AHY itu, Mas AHY dipersiapkan bukan untuk 2019 tapi 2024 seperti itu begitu. Lalu apa strateginya untuk kemudian menyiapkan di 2024? Tadi juga ada masukan kenapa tidak menjadi caleg begitu, kenapa tidak nanti ambil posisi menjadi menteri. Janganlah kalau mengejar kursi wapres sekarang. Kalau Mas AHY itu sebetulnya kita tidak persiapkan secara khusus apakah di 2019 jadi cawapres, 2024 jadi presiden atau jadi caleg. Tetapi memang Mas AHY itu mendapat penugasan lah dari partai ya untuk mengelilingi Nusantara dulu supaya Nusantara ini mengenal yang namanya AHY, mengenal kapasitasnya, mengenal kualitasnya, dan kemudian sekarang partai juga menugaskan AHY untuk memimpin tim pemenangan Partai Demokrat ya. Itu pun tujuannya semua adalah supaya lebih mengenalkan AHY ke publik bahwa dia adalah seorang politisi yang mumpuni, punya kualitas, punya kapasitas. Tetapi kemudian apakah dengan survei sekarang terus bahwa AHY ini kan menjadi survei tertinggi untuk cawapres ya. Kita tidak tahu apakah mungkin nanti Pak Jokowi malah melirik, Pak Jokowi merayu Bu Mega supaya ditarik, atau Pak Prabowo juga ingin menariknya menjadi cawapres. Dengan simulasi-simulasi segala kemungkinan masih sangat mungkin terjadi. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa poros baru pun sangat mungkin terjadi karena poros dua belah pihak ini kita lihat belum aman. Karena politik itu semua adalah kepentingan. Ketika kepentingannya tidak terpenuhi di situ, ya sangat mungkin dia akan mencari blok baru atau blok lama yang memenuhi kepentingan dia secara politik. Nah, itulah politik. Seperti kita ambil sekarang Golkar ya di posisi sebelah, dia nomor 2 secara besar suara setelah PDIP. Tentu mungkin mereka akan mengharap mereka cawapres. Nah, kalau cawapres tidak dari mereka, nah, mungkin saja akan ada bergening lain atau apa segala macam tawar-menawar. Jadi bagi Demokrat sekarang kita betul-betul mencermati, mengamati situasi yang berkembang, di mana nanti posisi kita akan tetapkan ya mungkin di sekitar pasca Rakernas atau mungkin sekitar bulan Mei kita akan melihat kemana kita akan condongnya. Jadi kabar yang mengatakan Mas AHY akan disandingkan dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainal Maggi itu? Sampai saat ini di Demokrat belum pernah ada menyanding-nyandingkan siapa dengan siapa. Tetapi memang di survei internal Partai Demokrat, nama Tuan Guru Bajang itu selalu kita ikutkan karena beliau itu adalah kader, bukan sekedar kader biasa ya, tetapi kader utama yang memang namanya juga sedang naik daun. Jadi beliau di internal survei kita masukkan terus, meskipun di survei-survei lain nama Tuan Guru Bajang selalu tertinggal ya, tidak bahkan
tidak pernah muncul atau tidak pernah diikutkan. Tetapi di internal Partai Demokrat, karena kita juga kan punya lembaga survei sendiri, itu nama Tuan Guru Bajang selalu kita masukkan karena kita ingin mengukur dan juga. menduduki posisi paling atas ketika disandingkan ke Mas Ahaye. Ya, hasil survei internal tentu saya tidak bisa buka di sini karena itu untuk konsumsi internal dalam rangka mengambil keputusan. Tetapi saya sampaikan bahwa nama Tuan Guru Bajang selalu kami ikutkan dalam survei karena beliau adalah kader utama dan kader terbaik juga salah satunya di Demokrat selain Ahaye saat ini. Oke, Bang Abbas, kalau mungkin bisa memberikan masukan-masukan kepada Demokrat yang kita tahu bersama lah, yang diusung tunggalnya adalah Ahaye begitu. Harus seperti apa Demokrat ini membawa Mas Ahaye mengenal politik, mengenal masyarakat dan lain sebagainya. Ini kan sudah roadshow. Apa itu saja cukup? Saya kira itu salah satu yang bagus dilakukan oleh Partai Demokrat karena saya kira ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Mas Ahaye soal kredibilitas. Tidak cukup hanya menjual namanya sebagai anak mantan presiden, tidak cukup. Tetapi siapa dia, apa kapabilitasnya, apa kualitasnya harus dikenal oleh publik secara luas. Oleh karena itu cara memberikan tugas khusus untuk menjadi komandan satuan tugas apa gitu ya, untuk keliling dan membantu pilkada-pilkada itu salah satu cara Demokrat untuk mengenalkan Pak Ahaye sekaligus juga mengangkat Partai Demokrat secara keseluruhan. Karena ini menjadi semacam juru kampanye nasional. Nah, pentingnya kenapa? Karena kalau kita lihat secara elektoral Partai Demokrat saat ini memang tidak dalam posisi yang cukup menggembirakan sebagai partai mantan partai penguasa pemenang di 2009 di situ ada dipimpin oleh mantan presiden gitu. Tapi sekarang elektabilitasnya hampir tergeser keluar dari 5 besar misalnya. Itu memang tidak menggembirakan. Posisinya saat ini dekat sekali dengan PKB dan PKB bisa saja melewati. PKB punya basis massa yang fanatik begitu ya. Fanatik, sementara partai-partai model Demokrat ini tidak punya basis massa tertentu gitu. Oleh karena itu dia harus membuka seluas-luasnya, membuka dirinya dan membuka jangkauannya supaya ke publik secara lebih luas. Nah, itu sebabnya bagi saya yang dilakukan Partai Demokrat itu perlu dilihat sebagai bagian dari upaya regenerasi kepemimpinan di dalam Partai Demokrat itu sendiri. Jadi harus seperti apa? Haruskah kemudian secepat mungkin ketum Partai Demokrat diganti ke Mas Ahaye begitu untuk mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat? Menurut saya belum waktunya, belum cukup siap. Kredibilitas Mas Agus belum cukup kuat. Saya setuju dengan Bang Ruhut tadi. Dia butuh pengalaman politik yang lebih real. Memenangkan pemilihan di dapil minimal. Masuk DPR. Ikuti bagaimana proses politik dan proses legislasi di DPR. Setelah itu dia misalnya mau jadi kepala daerah atau mau keluar jadi menteri atau di mau tengah jadi jalan begitu ya. Misalnya jadi ketua Demokrat, dia sudah lebih matang secara politik dan punya pengalaman first hand menjadi politisi yang turut bertarung di dalam proses pemilihan sebagai legislator. Nah saat ini kan belum, gitu loh. Di DKI saya kira belum cukup untuk memberikan pendidikan politik, apalagi ini dalam posisi pemimpin puncak di Partai Demokrat. Belum lagi Pak Ahaye juga harus membuktikan bahwa dia lebih baik daripada adiknya yang sudah beberapa kali 2 periode di DPR RI dan ketua fraksi Partai Demokrat. Mungkin gitu saat ini dia dapat tiket emas untuk menduduki posisi tertentu yang khusus gitu. Tapi jangan lupa Mas Ibas juga punya pengalaman sudah yang berinvestasi dalam politik dalam waktu yang cukup lama. Tapi menjadi caleg begitu, tidakkah menurunkan grading Mas Ahaye di internal Partai Demokrat? No. Justru itu cara dia untuk naik kelas. Oh begitu ya. Secara tapi politik, harus ada jaminan bahwa menang, jangan kemudian jadi caleg tidak menang. Ya itu pembuktian awalnya harus. Mungkinkah strateginya seperti itu? Akankah terbuka peluang Mas Ahaye menjadi caleg di daerah mana lah yang Demokrat kuat sekali? Bagi Demokrat ya tidak mengatur-atur khusus Mas Ahaye harus jadi apa. Ya kalau memang Mas Ahaye nanti menyatakan diri, udah saya maju nyalek, ya tentu Demokrat akan menyediakan dapil untuk dia dan nomor urut. Kita tidak akan menghalangi, tetapi kita juga tidak
akan meminta dia untuk menjadi nyalek. Kita anggap bahwa Mas Ahaye itu sudah mampu memikirkan jalan politik yang mana yang akan dia tempuh untuk mengangkat pribadinya sendiri, mengangkat namanya, kapasitasnya, kualitasnya. Jadi Mas Ahaye itu bukan sosok yang diatur-atur di dalam partai, dia mengatur dirinya sendiri. Bahkan mungkin banyak orang menganggap ini karena anak SBY masih diatur-atur Pak SBY. Saya sendiri saksinya, Mas Ahaye itu tidak pernah diatur-atur Pak SBY, dan Pak SBY selalu menyerahkan keputusan sama dia, termasuk cawapres-capres ini. Pak SBY selalu bilang, kalian tanya dulu, karena banyak ini kan yang meminta poros baru, banyak yang mendorong. Contohnya nih, udah sandingkan aja Pak, dorong Pak Anies sama Ahaye. Pak SBY itu selalu menyatakan, kalian tanya Ahaye-nya, jangan saya tanya. Apakah Ahaye bersedia ataukah Ahaye mau, jangan saya ditanya. Itu Anda saksinya. Nah, ya, saya sendiri yang menyaksikan itu. Begitu Mas Ferdinand keluar, pasti akan dibisiki oleh Pak SBY. Saya pikir tidak, Pak SBY orangnya kalau sudah bicara A, ke depan itu pasti A. Gitu. Yang saya lihat sendiri ya, itu yang saya nyatakan. Kalau dari Anda sebagai kader Partai Demokrat melihatnya, lebih baik mana Mas Ahaye itu tadi dengan argumentasi untuk mengenal politik di tanah air, menjadi legislator handal dan lain sebagainya begitu, terjun ke lapangan menjadi caleg atau disimpan dulu ini? Mas Ahaye itu sudah kita serahi tugas dari partai untuk memimpin pemenangan partai, baik itu 2018 maupun 2019. Target kita di pilkada itu tidak main-main, besar sekali. Jadi ukuran kesuksesan Ahaye dalam politik bagi Partai Demokrat nanti menjadi itu adalah bukan Bapilu ya, jadi Kogasma namanya, Komando Tugas Bersama untuk pemenangan pemilu. Sehingga kalau target tercapai di pilkada 2018, kita akan memberikan kredit poin bahwa Ahaye sukses memimpin Kogasma, termasuk di 2019 nanti. Jadi tidak perlulah menjadi anggota legislator. Kita lihat legislator itu kan tidak terlalu menentukan lah ya, karena buktinya legislator sendiri banyak yang kemudian lari ke daerah untuk menjadi kepala daerah. Artinya apa sih yang ditakutkan dari seorang Agus Harimurti Yudhoyono ketika dia menjadi legislator? Mas Ahaye itu tidak takut apapun, tetapi kalau bagi Demokrat itu merasa Mas Ahaye itu tutup mata saja, tidak perlu kampanye, pasti terpilih. Dengan modal 17% di Jakarta itu bukan modal kecil. Bukan modal kecil itu. Kalau dibandingkan dengan kursi Jakarta, 2 kursi dapat kalau modal 17% kemarin. Tetapi bagi Mas Ahaye tidak ada ketakutan, dan Partai Demokrat tidak ada ketakutan untuk Ahaye tidak terpilih. Tetapi memang tugas yang diemban sama Mas Ahaye itu kita anggap melebihi tugas dari caleg, melebihi tugas dari parlemen, seorang DPR. Memimpin Kogasma itu bukan persoalan mudah. Memenangkan di pilkada, memenangkan di pileg maupun pilpres nanti. Jadi itu tugas berat sekali. Kalau kualitas politisinya kecil, tidak akan mampu memimpin itu. Karena ini tugasnya hampir sama dengan tugas ketum memimpin pemenangan. Oke. Nah, itu. Apa karena takut terjadi clash antara Mas Ahaye dengan Mas Ibas begitu ya? Kalau sama-sama menjadi anggota contohnya sama-sama mau maju jadi caleg, tidak mungkin dapil yang sama. Karena segmen pemilihnya nanti akan rebutan. Pasti kalaupun contohnya ya dari Jakarta. Lebih berpengalaman Mas Ibas, akhirnya nanti ketika 5 tahun setiap ada rapat dan lain sebagainya lebih terlihat Mas Ibas begitu. Kalau pengalaman di politik di parlemen pasti Mas Ibas lebih banyak, tetapi kalau dari rapat-rapat yang kita lakukan banyak sekali, Mas Ahaye itu ternyata mampu memimpin dan hampir menyamai kualitas Pak SBY memimpin rapat. Jadi kita sangat percaya kualitas beliau. Tinggal bagaimana meyakinkan publik terhadap intinya Demokrat kualitasnya. Janganlah kalau Mas Ahaye ini menjadi caleg begitu ya. Lebih baik kalau tidak mendapatkan kursi cawapres ya mending menteri saja begitu ya, siapapun yang menang. Itu ya. Kalau menteri itu kan urusan presiden terpilih nanti. Jangan-jangan Ahaye yang terpilih jadi presiden, kita nggak tahu. Saya ke Bang Abbas dulu singkat ya sebelum kita break begitu ya. Iya, jangan-jangan kalau tadi katanya kawah Chandra di mukanya adalah menjadi legislator seperti itu. Jangan-jangan nanti menjadi legislator justru namanya jadi jelek begitu, karena antipati masyarakat ini harus diperhitungkan juga oleh Demokrat. Ya, legislator kan salah satu jalan untuk pengkaderan, karena itu sebenarnya proses pemilihan dari awal, proses legislasi, negosiasi di dalam DPR untuk legislasi itu kan bukan perkara gampang juga, gitu. Dan itu penting gitu untuk mengkader pemimpin. Tetapi kalau ada menjadi proses legislator yang lain, khawatirnya menjadi sasaran tembak, nanti salah membuat undang-undang ini menjadi sasaran tembak. Enggak juga, saya kira enggak segitu. Justru di situ dia bisa melatih sikap politik, bagaimana menghadapi perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan politik, dan perbedaan argumen-argumen teoritis yang ada di DPR. Dia harus matang di situ. Negara ini lebih kompleks dari representasi di DPR. Nah, DPR itu latihan untuk negosiasi dan mencapai keputusan dan kesepakatan bersama secara damai. Gitu. Bahwa memang ada tugas penting, misalnya Kogasma itu, memang itu saya kira itu tugas ujian
awal yang diberikan partai ke Mas AHY. Terutama karena kepentingannya sangat mendesak saat ini memastikan Partai Demokrat kuat di 2019. Jangan sampai dia terlewat oleh PKB. Sekarang sudah terancam dekat kok elektabilitasnya. Gitu. Jadi memang ada harga kebanggaan partai yang sedang dibela oleh Demokrat dan oleh Pak AHY saat ini lewat misalnya kampanye secara nasional dengan menjadikan pilkada serentak saat ini sebagai panggung utama mobilisasi opini ke Pak AHY dan ke Partai Demokrat. Dengan demikian maka ada harapan memang kelihatan dari Partai Demokrat legitimasi AHY sebagai taruhan utama pangeran gitu ya. di Partai Demokrat, pewaris tahta maksudnya, dapat terpenuhi legitimasinya. Oke, baiklah. Kita break dan kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.